Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspada, ciri-ciri pergaulan yang bisa menjadikan muslimah sebagai pelakor. Sebelum melanjutkan video ini, bantu subscribe channel ini agar kami tetap semangat dan selalu memberikan informasi seputar dunia Islam. Ada banyak tanda atau ciri-ciri pelakor di antara kita kaum muslimah. Bisa terjadi karena tidak sadar atau dengan sadar sekalipun di dalam pergaulan sehari-hari kita. Istilah perebut laki orang atau pelakor makin marak dibicarakan, bahkan kasus karena hal itu semakin menjadi-jadi di kalangan masyarakat saat ini. Namun sadarkah muslimah, mungkin salah satu penyebab banyaknya kasus tersebut, dikarenakan tanpa sadar banyak wanita yang memainkan peran pelakor tersebut. Jika itu dilakukan dengan kesadaran, maka itu patut dimintai istighfar sebanyak-banyaknya. Kita sebagai wanita, sudah menjadi agen setan yang senang melihat terpisahnya pasangan suami istri di dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, laut kemudian ia mengutus bala tentaranya. Maka yang paling dekat dengannya adalah yang paling besar fitnahnya. Datanglah salah seorang dari bala tentaranya dan berkata, aku telah melakukan begini dan begitu. Iblis berkata, engkau sama sekali tidak melakukan sesuatu pun. Kemudian datang yang lain lagi dan berkata, aku tidak meninggalkannya orang yang ia goda hingga aku berhasil memisahkan antara dia dan istrinya. Maka iblis pun mendekatinya dan berkata, sungguh hebat engkau. Hadis riwayat Muslim nomor 2813. Karena itu, sebagai wanita muslimah, kita wajib berhati-hati dalam pergaulan dengan kaum lelaki. Karena kerusakan sosial banyak terjadi di area hubungan pria dan wanita. Apalagi di zaman sekarang, era sekulerisme liberalisme, di mana dalam area publik mudah terjadi ikhtilat campur baur pria dan wanita dengan disertai interaksi di antara mereka. Di pasar, di kantor, di kampus, bahkan hingga ke majelis talim dan jejaring sosial. Ada beberapa ciri atau tanda yang mungkin tanpa sadar dilakukan oleh kaum wanita, misalkan kita sendiri, yang ternyata bisa jadi tergolong sedang menggoda kaum lelaki terutama mereka yang sudah beristri. Dirangkum dari berbagai sumber, berikut tanda-tanda tersebut di antaranya. 1. Bila bertemu dengan pria itu disadari atau tidak, Anda kerap melakukan flirting, meliriknya diiringi dengan senyuman. 2. Alasan konsultasi pekerjaan, diskusi masalah agama dan lain-lain, yang kerap Anda sampaikan melalui status atau pesan via jejaring sosial. Padahal urusan pekerjaan itu bisa Anda tanyakan pada orang lain sesama muslimah. Atau jawaban dari ikhwan tersebut sebenarnya sudah jelas tinggal Anda move on tapi Anda terus saja mengirim pesan padanya. 3. Setiap ada momen spesial tentang pria itu, Anda ada di barisan orang pertama yang mengucapkan selamat, atau malah memberi gift padanya. 4. Entah disadari atau tidak setiap Anda tahu ada kesempatan bertemu dengan pria itu, Anda berdandan lebih kece, menarik perhatian. 5. Kadang-kadang tidak merasa malu mengambil momen bersama seperti makan siang bersama, tugas kantor bersama atau foto bersama. 6. Sama sekali tidak ada perasaan risih kalau Anda mengatakan, say, atau, babe, kepadanya apakah dalam pembicaraan langsung atau ketika ber-WhatsApp, Facebook dan lainnya. 7. Ketika ada momen berbicara dengannya Anda merasa emosi bisa lepas, bisa tertawa, dan gembira. Ifah atau sikap menjaga diri Anda mendadak luntur bila bertemu dengannya. Hal-hal di atas hanya beberapa contoh saja yang mungkin tanpa kita sadari sering kita lakukannya dalam aktivitas biasa. Bila iya, segeralah beristighfar dan memohon perlindungan agar bisa menjaga diri dari perbuatan yang tidak diridhoi Allah SWT. Munculkan rasa takut dan malu kepada Allah Ta'ala. Bayangkan bila Anda sudah berumah tangga lalu suami Anda menghadapi kondisi seperti itu. Bukankah sebagai istri Anda pun akan merasa sedih dan marah? Begitu pula wanita lain pun akan merasakan hal yang serupa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.